Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini ada soal cerita ya, program linier ya. Jadi ini kalian harus paham dulu untuk tanda pertidaksamaan. Kemarin kan sudah dikasih Bu Dinar ya untuk penyebutan tanda pertidaksamaan ya. Langsung saja ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih. Nah, ada kata-kata tidak lebih dari. Kan tidak lebih dari itu kan bisa dibuat tanda pertidaksamaan gimana? Kurang dari atau sama dengan gitu kan tandanya tuh. Terus kan ini kan tidak lebih dari 200 penumpang lah. Jadi untuk program linear ini ada yang dinamakan fungsi tujuan dan fungsi kendala ya. Saya tulis dulu penyelesaian. Yang pertama ada fungsi kendala. Bu, fungsi kendala itu apa sih? Fungsi kendala itu yang diketahui dari soal. Nah, di sini kan disebutkan bahwa suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Lah, setiap penumpang kelas utama hanya boleh membawa bagasi 50 kg ya. Sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Nah, sampai sini dulu berarti kan dapat disimpulkan penumpangnya ini ada penumpang kelas utama dan ekonomi, jumlahnya kurang tidak lebih dari atau tidak lebih dari atau bisa disebut kurang dari atau sama dengan. Berarti bisa ditulis gini. Misal permisalan dulu. Misal untuk penumpang kelas ekonomi, kelas utama dulu, utama ini saya misalkan X, penumpang kelas ekonomi sama dengan Y gitu ya. Di sini kan tadi kan tidak lebih dari 200 penumpang itu kan terdiri dari kelas utama dan ekonomi, berarti kan fungsi kendalanya kan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200 gitu ya. Terus setiap penumpang kelas utama hanya boleh membawa bagasi 50. Jadi yang kelas utama hanya boleh membawa 50 kg, kalau ekonomi 20. Nah, padahal di sini pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Lah, berarti kan dia hanya bisa membawa bagasi itu kurang dari atau sama dengan 5,5 ton. Loh Bu, kalau lebih gimana? Ya nggak bisa, wong ini kapasitasnya hanya 5,5 ton. Nah, berarti ini kan dia 50X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan. Lah, pada 5,5 ton dijadikan kilogram itu kan turunnya kan 3 ya. Dikalikan 1000 ya, 5,5 dikali 1000 kilogram, berarti hasilnya berapa? 5.500 kilogram. Nah, berarti ini saya ubah saja karena di sini tadi satunya kilogram. Jadi di sini juga harus dijadikan kilogram. Nah, terus di sini kan disebutkan harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas utama. Jadi kelas utama itu biayanya 800.000. Kalau kelas ekonomi itu 600.000. Nah, itu nanti sebagai fungsi tujuan. Nah, di sini mesti itu nggak mungkin kan? Kalau X itu kurang dari atau sama dengan 0. Mosok iya penumpangnya itu negatif ya. Jadi pasti di sini X lebih dari atau sama dengan 0. Y juga lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Terus sekarang fungsi tujuan lah yang saya sebutkan tadi. Fungsi tujuannya itu berkaitan dengan harga tiketnya tadi, berarti Z ya sama dengan berarti ini tadi 800.000 X ditambah 600.000 Y gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah diubah seperti ini, bisa kita cari menggunakan titik potong, atau ini saya mau buat itu aja ya, dibuat kotak-kotak saja ya biar lebih ringkas ya. Kalian boleh menggunakan kotak-kotak ini, boleh menggunakan yang titik potong itu ya, terserah kalian. X, Y, X, Y 0, 0. Nah, ini yang pertama ketika X plus Y
kurang dari atau sama dengan 200. Nah, caranya gini, mudah. Oh, ketika X-nya 0, berarti saya tutup aja. Langsung ketemu toh, Y-nya berarti 200. Berarti ini 0,200. Terus ketika Y-nya yang 0, berarti Y-nya saya tutup. Berarti X sama dengan 200. Berarti kan 200,0. Nah, selanjutnya yang ini ya. Saya buat dulu. Nah, X, Y gitu ya. 0, 0 lah. Sama kayak tadi, saya tutup aja, berarti ini kan saya tutup gini ya. Ketika X-nya 0, berarti ini tak tutup. Berarti kan 20Y sama dengan 5.500. Oh, ketemu Y-nya itu 275. Berarti 0,275 gitu ya. Terus sekarang ketika Y-nya 0, berarti saya tutup gini. Oh, berarti ketemu X-nya sama dengan 110. Nah, berarti kan 110,0 gini ya. Kalau sudah kayak gini, saya buat gambarnya. Jangan lupa gambarnya menggunakan penggaris ya. X, Y ya. 0,200 misalkan di sini ya. 200,0 misalkan di sini ya. Saya hubungkan dulu. Selanjutnya 0,275 ya. Misalkan di sini 275. Terus 110,0 misalkan di sini. Nah, saya hubungkan. Nah, padahal dilihat lagi ya, untuk titik uji ya, saya tulis ya titik uji. Oh, ketika ini berarti kan 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 200. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 200. Benar atau salah? Benar gitu ya. Terus selanjutnya yang ini kan berarti 50 dikali 0 ditambah 20 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 5.500 gitu ya. 50 kali 0, 0. 20 kali 0, 0. Kurang dari atau sama dengan 5.500. Berarti kan 0 kurang dari atau sama dengan 5.500. Benar atau salah? Benar. Padahal kesepakatan kita gimana? Kalau dia benar, berarti memuat penyelesaian. Terus gimana? Berarti tidak diarsir. Padahal daerah 0,0 di sini. Berarti kita nggak boleh ngarsirnya ke sini. Harusnya ke sana. Karena ini benar-benar, berarti ngarsirnya ke sana semua. Ke atas semua ya. Ya, karena di sini X lebih dari atau sama dengan 0, berarti di sini saya arsir. Ini Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti di sini saya arsir. Nah, berarti daerah bersihnya mana? Yang ini. Ya. Daerah bersihnya yang ini. Diingat ya, kalau di buku itu daerah penyelesaian itu malah yang kotor. Tapi kalau sama saya itu yang bersih. Kenapa sih Bu nggak yang kotor sekalian? Karena kalau Ibu ngajarinya kesepakatannya daerah penyelesaian yang kotor, nanti pasti kalian bingung ya. Jadi Bu cari cara yang gampang ya, DP-nya. Nah, padahal di sini kalau kita lihat kan didapatkan titik ini, di sini berpotongan di sini dan di sini gitu. Nah, misalkan terus dan di sini ya. Misalkan di sini itu titiknya itu A. Berarti A-nya ini dapat berapa ini A-nya? A-nya berarti 110,0. B-nya ini kita belum tahu berapa. C-nya itu kan berarti 0,200 gitu ya. Terus kalau D-nya di sini berarti kan 0,0 ya. Yuk sekarang kita cari. Loh Bu, lah nyari perpotongannya ini gimana caranya? Kita eliminasi ya. Berarti kan kita eliminasi X ditambah Y sama dengan 200. 50X ditambah 20Y sama dengan 5.500. Saya pengen menghilangkan Y-nya saja gitu ya. Berarti ini kan dikali 20 kali 1 ya. Berarti hasilnya kan 20X ditambah 20Y sama dengan, berarti kan 4.000. Berarti ini 50X ditambah 20Y sama dengan 5.500 gitu ya.
kita kurangi. Habis ya ini ya. Berarti negatif 30. X sama dengan negatif 1500 gitu ya. X sama dengan negatif 1500 dibagi negatif 30. Saya coret gini. Berarti kan negatif bagi negatif positif. 150 bagi 3 50. Oh, didapatkan X-nya 50. Kita substitusi ke ini ya. Ke yang ini saja yang paling mudah. Berarti kan 50 ditambah Y sama dengan 200. Y sama dengan 200 dikurangi 50. Berarti Y sama dengan 150. Oh, berarti didapatkan B-nya itu sama dengan 50,150. Berarti ini 50,150 gitu ya. Selanjutnya saya jelaskan di sini saja untuk mempersingkat tempat. Nah, kita buktikan, oh tadi itu kan fungsi kendalanya, fungsi tujuannya Z itu sama dengan 800.000 X ditambah 600.000 Y gitu ya. Nah, di sini ini kan yang pertama ada titik A. A-nya kan 110,0. B-nya berapa itu B-nya? B-nya 50,150. C-nya 0,200. D-nya 0,0 gitu ya. Nah, ayo kita hitung dulu ya. Berarti kan ini kan 800. Kita masukkan 800 2 dikalikan 110 ditambah 600 dikali 0. Nah, ini hasilnya 88 juta ya. Terus yang ini berarti kan 800.000 kita kali 50 ditambah 600.000 dikali 150 ya. Ini didapatkan 130 juta. Selanjutnya yang ini berarti kan 800 dikali 0, 800 dikali 0 ditambah 600.000 kali 20. Hasilnya itu 120 juta. Terus yang ini kan 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 kali 0. Hasilnya berarti 0 lah. Kalau kita lihat 88 juta, 130 juta, 120 juta. Maaf, nolnya kurang ya. Gini ya. 120 juta dan 0 itu yang paling besar mana? Yang ini. Ini itu maksimalnya. Nah, jadi ya. Jadi bisa disimpulkan jadi hasil penjualan maksimum tiket kelas utama dan ekonomi adalah 130 juta rupiah gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Ini caranya sangat panjang ya, jadi harus dipahami.